Kisah, di pedalaman Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, terdapat sebuah kerajaan orang-orang suku Dayak. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja dengan ketujuh putrinya. Namun, rupanya perilaku ayahnya kepada si bungsu membuat keenam kakaknya menjadi iri hati dan benci kepada si bungsu. Suatu hari, sang ayah berkunjung ke negeri tetangga karena urusan kerajaan. Putri-putriku, hari ini ayah akan pergi ke kerajaan tetangga selama 1 hari. Ayah harap kalian baik-baik saja ketika ayah sedang pergi. Semua urusan kerajaan ayah serahkan kepada adik kalian si bungsu. Baik ayah, selama ayah pergi, kami akan saling menjaga dan saling menyayangi satu sama lain. Kami membencimu karena ayah lebih sayang padamu, lebih mempercayai kamu. Jangan sampai kamu mengadu kepada ayah tentang kejadian hari ini. Kalau kamu mengadu, kami akan berbuat yang lebih kejam kepadamu. Baik, Kak. Keesokan harinya, sang raja pun kembali ke kerajaan. Namun alangkah terkejutnya ketika ia melihat tubuh si bungsu penuh dengan lebam. Apa yang terjadi dengan adik kalian? Kenapa tubuhnya penuh dengan luka lebam? Begini ayah, tadi si bungsu terjatuh saat sedang bermain di taman. Benarkah begitu anakku? Benar ayah, tadi aku terjatuh saat bermain di taman. Saat pagi menjelang, semua anak dari raja diperintahkan untuk berkumpul di pendopo istana karena ada sesuatu yang ingin raja sampaikan kepada ketujuh putrinya. Ada apa gerangan ayah memanggil kami? Dengarlah putri-putriku, ayah akan berkunjung ke kerajaan sebelah selama 1 bulan karena ada pertemuan para raja. Selama ayah di sana, kekuasaan kerajaan ini ayah serahkan sepenuhnya kepada si bungsu. Untuk itu, semua perintah dan keputusan berada di tangan si bungsu. Kalian pun harus patuh terhadap perintahnya. Beberapa hari kemudian, keenam putri raja itu berniat mencelakai si bungsu dengan mengajaknya mencari ikan di gua batu dan meninggalkan si bungsu di sana. Adikku, mari kita bermain mencari ikan di dalam gua ini. Kita coba menangkap ikan. Siapa yang lebih banyak menangkap ikan, dialah pemenangnya. Adikku, masuklah terlebih dahulu ke dalam gua, supaya kamu mendapat tangkapan ikan lebih banyak, agar kamu memenangkan perlombaan ini. Baiklah, Kak. Saya masuk terlebih dahulu. Tanpa disadari, si bungsu pun terus masuk ke dalam gua untuk mencari ikan, sehingga membuat si bungsu tersesat tidak dapat keluar dari gua itu. Kakak, di mana kalian? Tolong aku. Aku takut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba si bungsu mendengar suara gemuruh, seolah-olah hendak meruntuhkan dinding gua. Ah, kakak! Tolong guanya mau runtuh, Kak! Bersamaan dengan suara gemuruh di dalam gua, tiba-tiba muncul sesosok kakek tua di hadapannya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, cucuku? Begini, Kek. Tadi saya kesini bersama kakak-kakak saya untuk berlomba menangkap ikan di dalam gua ini. Kakak saya menyuruh saya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam gua agar saya mendapat tangkapan ikan yang paling banyak. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana mereka dan saya tidak tahu jalan untuk keluar. Di sini begitu gelap, Kek. Saya takut sendirian. Sang kakek pun menyadari apa yang sudah terjadi terhadap si bungsu, bahwa si bungsu telah ditinggalkan kakak-kakaknya di dalam gua ini. Kakek tua itu pun merasa iba dan berniat akan membantu si bungsu. Baiklah cucuku, aku akan membantu kamu agar kamu tidak merasakan sendirian ketakutan di sini.
Dengan kesaktiannya, kakek tua itu pun merubah tetesan air mata si bungsu menjadi sebuah telur berwarna kuning keputihan dan terdapat bercak di permukaan telurnya. Selang beberapa saat kemudian, tangan si bungsu perlahan ditumbuhi bulu-bulu. Apa yang terjadi dengan tetesan air mataku ini, kek? Kenapa berubah menjadi butiran telur? Dan kenapa tangan dan badanku ini ditumbuhi bulu-bulu? Tenanglah cucuku, aku akan menolongmu agar kamu tidak sedih terus-menerus dan tidak merasa kesepian. Kamu akan berubah menjadi seekor burung. Setelah itu, eramilah telur itu hingga menetas, yang nantinya burung-burung itu menjadi temanmu. Cucuku, sekarang kamu telah menjadi burung, dan kamu kuberi nama sebagai burung ruai. Di atas pohon itulah si bungsu menyaksikan keenam kakaknya dihukum oleh ayahnya dan diusir dari kerajaan karena perbuatan yang mereka lakukan kepada si bungsu. Demikian cerita asal mula burung ruai dari daerah Sambas, Kalimantan Barat. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah sifat iri hati dapat membuat seseorang melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain, walaupun terhadap saudaranya sendiri. Orang yang memiliki sifat iri hati dan perilaku jahat kepada orang lain pasti akan menerima balasan.